ya, masuk kuliah 2007 ya. Udah berapa tahun yang lalu ya? Sama kalian jauh ya. 2007 angkatan kalian 2002 berapa? 22 ya? Dua 22 apa tiga 23? 23 ya. Beda belasan tahun ya sama kalian. Nah, lalu setelah lulus dari UNJ S1, saya sempat kerja di bank, di perbankan, ya di Bank Mandiri itu cukup lama, 6 tahun, sebelum akhirnya memutuskan resign dan melanjutkan studi ya di Universitas Indonesia. Jadi saya S2-nya di UI, ambil PPIM ya, Program Pascasarjana Ilmu Manajemen di UI, konsentrasinya ilmu manajemen keuangan. Masuk tahun 2017. Saya masuk kuliah S2 2017, lulus tahun 2019 ya, 2 tahun. Baru setelah tahun 2019, saya di UNJ pertama sebagai asisten dosen terlebih dahulu. Setahun ya, habis itu baru menjadi dosen tetap di FE tahun 2021 ya, 2021 saya menjadi dosen tetap di FE. Ya, itu kurang lebih ya tentang saya ya. Yang mungkin perlu diketahui aja ya sama rekan-rekan. Jadi salam kenal ya, tapi sebelum kita masuk materi, saya juga mau kenalan sama teman-teman. Jadi teman-teman saya minta perkenalan diri terlebih dahulu, mungkin sesuai dengan ini ya, absen ya. Kalian saya melakukan konfirmasi absensi. Oke, sebentar ya, saya buka dulu absennya. Nanti saya sebut namanya nanti ini ya, kenalan ya. Sebentar. Daftar mata kuliah. Minit, banyak sekali nilai yang terbuka. Yes. Ini kelasnya ada Andi Rahman Saleh, bukan? Betul. Halo, bener nggak? Tidak ada, Bu. Ah, nggak ada. Yohanes Brain Sirait. Ya Bu, saya mengulang Bu. Ya. Angkutan APD Oh iya, angkatan ada ya. 7. Saya takut salah buka ini, buka absen. Bener ada ya? Sebentar ya. Lecturing, saya mau save as sebentar. 120 statistik bisnis ekonomi. Save Excel workbook APD. Tek bis APD 120. Oke, nanti kenalannya saya sebut nama, nanti kalian perkenalan diri, sebutkan nama, terus apa ya? Rumahnya di mana ya? Domisilinya di mana sekarang tinggalnya? Sama supaya kita saling lebih mengenal ya, sebutkan hobi deh. Hobi boleh. Ya, biar kita tahu ya interest kita tuh apa sih gitu ya masing-masing. Tiga, nah tiga aja. Jadi nama lengkap, domisili, sama hobinya apa ya. Kita mulai dari Andi Rahman Saleh, nggak ada ya orangnya? Nggak ada. Nggak ada nama itu di kelas kalian. Nggak ada. Oke, kita skip. Johannes Brain Sirait. Mangga, silakan. Open cam ya. Saya pertama kali pertemuan harus open cam supaya tak kenal muka ya. Walaupun nggak langsung hafal ya, paling nggak kalau udah pernah lihat kan nanti suatu hari kita bertemu di jalan Iya ya, Bu. kita bisa saling menyapa. Oke, Iya, silakan Yohanes. Mana ini Yohanes? Ibu. Perkenalkan nama saya Yoni Sirait Bu. Sekarang saya berdomisili di Kalibata. Oke, Ya, maaf satu lagi tadi apa Bu? hobi. Oh, hobi saya berenang. Berenang. Punya kolam renang, Yohanes. Iya Bu, maaf. Punya punya kolam renang pribadi. Oh, Hobinya kolam renang Bu, tapi hobi berenang. Iya Bu. Oh, oke. Seminggu berapa kali berenang ya? Seminggu biasanya sekali sih Bu minimal. Kali. Oke, thank you, Yohanes. Ya, Iya Bu. makasih. Next, ada Utami Nurwati. Utami ada. Hadir, Bu. Ya, silakan Utami mana yang? Eh, Baik, terima kasih izin perkenalan. Nama saya Utami Nurwati. Saat ini saya berdomisili di Jakarta Timur. Hobi saya nyanyi. Nyanyi. Bagus sudah suaranya. Suka ikut kontes? Dulu SD, Sekarang nggak? nggak pede. Ah, nggak pede. Ya, sayang sekali. Apa kepedeanmu yang sudah dipupuk dari kecil itu jangan disia-siakan. Kalau memang hobi, lanjutkanlah. Oke, thank you Utami. Panggilnya Tami ya?
Iya, betul, Bu. Next ya. Balkis Salah Munajah. Perkenalkan, nama saya Balkis Salamunajah. Saya berdomisili di Jakarta Timur. Jakarta Timurnya di Hobi mana, Balkis? Mana? Cipinang, Bu. Oh, deket ya. Iya. Mana sih Balkis? Hobi. Balkis. Iya, kenapa, Bu? Enggak, saya mau cari mana sih gambarnya. Soalnya saya, sebentar saya pakai view ini speaker deh. Oke. Iya, gimana hobinya apa, Balkis? Ya, hobinya main futsal, Bu. Hah? Serius? Futsal perempuan? Iya, Bu. Atau sama laki-laki main futsalnya? Bisa campur, bisa enggak, Bisa Bu. campur. Wah, jarang-jarang nih cewek suka futsal. Oke, thank you, Balkis. Lanjut ya. Anisha Fatin. Halo Bu, Halo. Indonesia Fatin, biasa dipanggil Mm-mm, Fatin, mm-mm. berdomisili di Jakarta Timur, Buaran, terus Buaran. saya traveling. Traveling. Suka kemana, Anisha? Travelingnya ke pantai, gunung? Jalan-jalan aja sih, Gunung? Jalan-jalan kadang aja, kemana aja? ya Oke, thank you, Anisha. Panggilnya Fatin atau Anisha? Fatin Bu. Fatin. Oke, thank you, Fatin. Sebentar ya, saya mau nyalain AC dulu bentar. Panas banget. Oke, oke, lanjut yuk. Syakila Mawar Cantika. Syakila ada? Halo, Syakila. Nggak ada ya, Syakila ya? Oke, lewat ya. Ike Nurjanah, penyanyi dangdut nih. Ike, ada Ike. Hadir, Bu. Kamu penyanyi dangdut nggak? Bukan. Oke, Ike, silakan, Kak. Perkenalkan, nama saya Ikke Nurjana. Domisili sekarang ada di Jaktim, di Rawamangun. Oh, deket Hobi banget. Mm-mm. hobi saya traveling ke gunung, pantai, yang Ya, alam-alam gitu deh. malam-malam. Hiking suka. Makasih, Bu. Mukanya nggak kelihatan loh, Ke. Nah, cuma kelihatan jidatnya tadi. Oke, thank you, Ike. Lanjut ya. Oke. Jenisa Amalia Putri. Hadir, Bu. Jenisa, iya. Oke, silakan Jenny. Eh, Perkenalkan, namanya jenis Amalia Putri, biasa Mhm. dipanggil Jenny. Domisili saya sekarang di Jakarta Timur, di Jalan Pemuda. Hobi saya dengerin musik sama nonton film atau movie gitu. Oh, nonton film. Oke, thank you, Jenisa. Ya, next. Ada eh, Nia Nastiti. Hadir Ibu, Ya, mangganya. Silakan. perkenalkan nama saya Niana Stiti, domisilinya di Bekasi, hobinya masak sama bikin kue. Bekasinya di mana? Nia. Di Kayuring ini Bu. Oh, Kayu Ringin. Oke. Masak ya? Teman-temannya udah pernah dimasakin? Pernah bawa tester ke kampus? Tester Belum masakan? pernah Bu. Belum pernah. Perlu diuji nih Nia nih. Oke, thank you Nia. Bikin kue soalnya tadi dia bilang. Next, Ida Ayu Suci Swandewi. Orang Bali ya, Ida ya? Iya, Ibu. Kamu dipanggilnya apa? Berarti bukan Ida ya? Suci. Iya sih, Bu. Oh, Ida. Dipanggil Ida. Oh, Ida. Oke Halo, deh. perkenalkan, nama saya Ida Yusuci Sondewi, biasa dipanggil Ida, berdomisili di Bogor, Cibinong. Hobinya Oh, menonton Bogor. drakor. Nonton drakor. Wah. Cibinong kamu tuh Pepe. Iya, Bu, Pepe. Terus naik apa? Kereta. Iya, naik kereta. Wah, hebat. Nggak ngekos kah? Enggak. Kuliah setiap hari ya? Iya, Ada, ya maksudnya ada hari libur. Tapi kan mostly ke kampus ya. iya. Ya, luar biasa. Berangkat jam berapa kalau mas kelas paling pagi? Naik kereta yang jam 5 Bu. Jam 5 pagi? Iya, Dari rumahnya jam berapa?
Biasanya OTW 4, 5 kurang pokoknya Bu, biasanya udah OTW. Jam 5 kurang udah OTW. Oke. Ya, luar biasa ya, Ida. Thank you, Ida. Tadi hobinya udah belum? Hobinya belum ya? Udah Ibu nonton drakor. Nonton drakor. Sama saya juga suka nonton, tapi sudah lama tidak nonton. Saking, ya nggak ada waktu sih buat nonton. Oke, thank you, Ida. Next, Windy Febrianti. Ada Windy? Saya Bu, Mm-mm. Silakan, kalau Windy. perkenalkan nama saya Winnie Febrianti, domisili Jakarta Pusat, Mangga Besar, hobinya shopping. Shopping. Ih, Saya juga suka shopping. Kalau ada duit, tapi shoppingnya shopping apa? Baju. Iya, Ya, perempuan ya skincare berarti gitu. ya. Oh, skincare. Oke. Kasih Ibu. Ya, thank you Windy Febrin. Next, Tesalonika Christina Cikitita. Cikitita ya. Ada Tessa? Ada Bu, ada. Oke, silakan Tessa. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Christina Cikutita, biasa dipanggil Tessa. Domisili saya Jakarta Pusat, terus Mhm. hobi saya main Lego. Oh, main Lego. Koleksi. Iya, Tessa Jakarta Pusatnya di mana? Di daerah Menteng. Menteng. Ya, Mas, nggak terlalu jauh ya. Masih bisa dijangkau dari UNJ. Oke, thank you Tessa. Next, Ihsan Adin Muzaki. Ada Ihsan? Ada Bu. Oke, silakan Ihsan. Eh, Izin memperkenalkan diri, nama saya Ihsan Adi Muzaki. Saya berdomisili di Bekasi Barat, Bintara. Hobi saya bermusik dan menulis. Bintara berapa, Bintara Ihsan? 9 Bu. Oh, Bintara 9. Saya juga Bintara, San. Tetangga Oh kita. Ibu Bintara juga. Bintara berapa Bu? Bintara 4. Oh, Bintara 4. Dekat Bu itu. Tangga ya, deket ya. Iya. Oke, main musik ya tadi Ihsan ya? Musik apa? Musik grunge Bu biasanya. Kalau Apa? sekarang paling lagi dengerin musik pop aja. Oh, musik pop. Oke, thank you Ihsan. Iya Bu, terima Lanjut. kasih. Iya, Husnul Fatimah. Ini yang selalu didoakan semua orang. Hadir Bu, Semoga izin Husnul Fatimah. memperkenalkan diri, nama saya Usul Hatimah. Hmm, Saya domisilinya di Cilduk, Tangerang Selatan. Hobi saya menonton. nonton apa? Nonton YouTube. Nonton drakor, nonton YouTube, apa aja. Oke, Husnul jauh juga ya di Tangerang ya. PP kah? Iya, PP. PP juga. Nah, luar biasa. Thank you, Husnul. Next, Iya, Berliandra Celia Artanti. Hadir, Bu. Oke, silakan Berli. Perkenalkan, nama saya Berliana Tanti. Domisili saya di Bekasi Barat, di Keranji. Hobi Keren juga saya tuh. menonton film. Nonton film, film Korea juga, Iya, atau film juga. thriller, Apa aja apa sih? aja, apa aja penting nonton ya. Oke, thank you Berli. Berli, panggilnya apa Berlian? Atau Berli. sorry, Berli. Oke, Berli. Ya, Berli kayak nama tanaman ya, Berli. ya. Ya nggak apa-apa. Next ya, Nadia. Thank you ya Berli ya. Nadia Rizka Maharani. Saya izin perkenalkan, nama saya Nadia Rizka Maharani. Saya berdomisili di Klender, Jakarta Timur. Hobi saya bikin kue sama baca buku. Nih bikin kue. Kalendernya mana? Jakarta. Kalendernya dekat itu apa yang mau Oh mau iya, cepat dekat kebakaran ya. mau kalender yang kebakaran ya. Ya. Ya dekat juga itu. Oke, bikin kue tuh tadi bisa kolaborasi tuh sama siapa tadi yang ini hobinya bikin kue juga. Nanti kalau kalian dapat mata kuliah kewirausahaan digital, bisa tuh dipraktekin keahlian bikin kuenya buat usaha. Oke, thank you Nadia ya. Next, Mutia Rahma. Ada Mutia Rahma? Ada Ibu. Ya, mangga. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Eh, Perkenalkan, nama saya Mutia Rahma. Domisili saya di Jakarta Utara, Tanjung Priuk. Hobi saya banyak sih. Yang paling suka? Paling suka tuh menggambar. Nah, gambarnya bagus. Ada gambar yang kamu punya di situ? Bisa tunjukkan ke kita? Ada gak? Ada di atas nih, Bu. Wow. Ya, memang bagus.
bagus gambarnya. Bagus, bagus. Nah, lanjutkan ya Mutia hobinya. Terima kasih, Bu. Tapi jangan lupa aku kuliahnya diselesaiin juga. Thank you Mutia. Next. Salma Akilah. Ada Salma? Ada Bu. Oke. Perkenalkan, nama saya Salma Kila. Domisilinya di Jakarta Selatan, Pesanggerahan. Hobi saya traveling. Traveling. Sudah kemana saja, Salma? Paling jauh kemana, Sal? Paling jauh ke Bogor. Ya, jauh itu. Bogor juga banyak tempat yang bisa di ini ya, dieksplor. Saya mungkin malah ya ke Bogor sering gitu ya, tapi ke tempat-tempat wisata di Bogor tuh eh, belum terlalu banyak yang dikunjungin gitu ya. Padahal katanya banyak curug-curug ya, menarik di Bogor. Sip, thank you Salma. Next, Ruth Damayanti Simanjuntak. Ada Ruth? Ada Ibu. Iya, Izin perkenalkan diri, nama saya Ruth Damayanti Simanjuntak. Domisili saya di Bogor Gunung Putri. Hobi saya baca novel, baca fiksi pokoknya. Gunung Putri, kamu PP juga atau ngekos? Enggak ngekos karena jarang ada yang nganter sih. Iya, jauh ya Gunung Putri juga. Ngekosnya di mana? Di sini, deket Di kampus. Daksin. Daksinapati. Oke, tadi hobinya apa? Sorry? Baca novel. Baca novel. Iya. Asik. Selain novel bisa juga baca yang lainnya. Baca buku teks kuliah. Ya, Thank you. Next, Nita. Iya, Nita Nurlaili ada. Ada Nita. Nita ada? Hah? Ibu, untuk Nita dia nge-lag, Bu. Oh, nge-lag. Skip dulu ya. Nanti kalau udah udah benar bilang ya. Siva Maharani Danti Sukandi. Hadir Ibu. Oke, Siva. Silakan Siva perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siva Maharani Danti Sukandi. Domisili saya di Jakarta Timur, tepatnya di dekat Pasar Induk Keramat Jati. Hobi saya dengerin musik sama baca webtoon. Musiknya suka apa sih, Pak? Genrenya apa? Random Genre? sih, Bu. Pop? Paling yang viral-viral aja. Oh, yang viral aja. Enak-enak denger lah ya, easy listening ya. Iya. Oke, thank you Siva. Next, ada Firly Aulia Zahra. Kenalkan, nama saya Firly Aulia Zahra. Saya berdomisili di Bekasi Utara. Hobi saya mendengarkan musik. Kesukaan saya. Hah? Mendengarkan musik apa? Kesukaan saya. Musik yang kesukaan kamu tuh yang kayak gimana? Enggak sih, Bu. Sebenarnya kayak lebih dari artis sama bandnya yang Oh, yang saya kamu gemarin. kamu gemarin aja ya. Oke deh, thank you Firly. Next, ada Nadia Nur Fazira. Ada dua Nadia ya berarti ya. Nadia pakai Y sama pakai I. Nadia Nur Fazira ada? Hadir, Bu. Nadia, hadir. Silakan Nadia, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Fazira. Terus saya berdomisili di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Terus hobi saya itu baking, gambar, sama basket. Baking, gambar, sama basket. Oke, banyak hobinya ya. Thank you Nadia. Next, ada Cindy Aulia Silitonga. Oke, banyak perempuan ya di kelas ini. Laki-lakinya baru so far baru satu ya. Oke, dua ya. Cindy Aulia Silitonga ada? Cindy boleh kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Sulitonga. Saya berdomisili di Jakarta Timur, tepatnya di Halim. Hobi saya journaling. Journaling, suka nulis buku harian ya? Ya. Apa yang biasa ditulis pengalaman menarik atau semua kegiatan ditulis? Cindy? Biasanya yang sedih doang sih, Bu. Yang sedih? Kenapa yang sedih kamu abadikan? Yang seneng enggak? Yang seneng juga sih, tapi lebih sering yang sedih, Bu. Weh, berarti proporsi sedihnya lebih banyak. Bisa kita jadikan pelajaran di masa depan. Oke, thank you Cindy. Next ada Muhammad Chandra Aditya. Kira ada laki-laki nih. Chandra ada?
Hadir Ibu. Oke, di mana nih Chandra nih? Lagi di luar Bu. Tepatnya Pondok Kelapa. Hobi saya Apa sholawatan Bu. Serius. Iya Coba serius Bu. kalau gitu Kalau coba. kalau nggak sholawatan kayak nggak tenang Bu. Ya udah salawat apa biasanya? Coba dong contohin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang Yang penting sholawatan Bu. Oke. Baiklah, Chandra. Thank Oke you, Bu. Chandra. Oke, next ada Luis Juve Metanoia. Betul nggak Hadir, Bu. bacanya? Benar, Bu Luis. Benar. Luis, ya. Silakan Luis. Perkenalkan, nama saya Luis Shiva Metanoia, bisa dipanggil Luis. Saya berdomisili di Jakarta Barat, di Kembangan. Terus hobi saya basket sama masak, Bu. Tadi ada tuh yang sukanya basket sama masak juga. Kalian cocok tuh. Siapa tadi tuh? Hobi sama basket. Luis orang mana nih aslinya? Namanya unik nih. Mana Orang dong? sini, Bu. Bapak orang tua? Bapak ibu? Orang Jogja. Jawa kah? Iya, Jawa. Kalau dari nama sih biasanya ya nama-namanya seperti Luis ini Manado gitu. Enggak ya? Iya, yang Dari bilang sih Manado. Oke deh. Thank you Luis. Kasih, Bu. Ya. Next ada Ranita Rosaria. Ranita ada? Ada, Bu. Terima Silakan. kasih sebelumnya atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ranita Rosaria, biasa dipanggil Nita. Saya berdomisili di Jakarta Timur, tepatnya di Halim. Hobi saya kulineran. Itu aja. Dan terima kasih. Makanannya kesukaannya apa, Rani? Yang enak di lidah yang suka. Yang enak di lidah kamu belum tentu di lidah saya enak. Betul. Apa yang menurutmu enak? Banyak sih, Bu. Di UNJ juga banyak makanan-makanan Ya, enak. yang di UNJ apa? Rekomendasi. Bu harus nyobain mie ayam Kansas di lantai 3, yang kantin Blok M. Oh, kantin Blok M ya? Ya. Belum pernah tuh. Mie ayam Kansas. Oke. Mie ayam Kansas. Enak. Sama Hello Enak. Kitty enakan mana? Tahu Hello Kitty? Yang Tahu. di Alvarez. Enak sih dua-duanya. Cuma kalau saya lah prefer yang di Blok M. Yang di Blok M ya. Oke deh, boleh tuh nanti dicoba tuh. Thank you Rani rekomendasinya. Ya, lanjut ya. Anindya Salsabila Malikah. Malikah atau Malikah? Anindya ada? Ada, Bu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Anindya Salsabila Malikah, biasanya dipanggil Nindi. Saya domisilinya di Tambun, Bekasi. Hobi saya nulis, lebih ke copywriting sih, Bu. Sama dengerin musik. Nah, bisa jadi itu tuh usaha sampingan, Nin. Iya, Bu. Udah mulai copywriting. Belum sih, Bu. Belum. Bisa Baru belajar gimana aja. itu coba cari-cari situs yang kan ada deh untuk apa namanya pekerja paruh waktu untuk copywriting. Ya, freelance itu. Freelance. Bisa tuh menghasilkan. Thank you, Nindi. Next ya, Nara Yunita Lestari. Ada Nara? Ada Ibu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nara Yunita Lestari, biasa dipanggil Nara. Saya tinggal di Jakarta Timur, tepatnya di daerah Buaran. Hobi saya nonton drama atau film. Dramanya drakor juga? Iya, betul. Betul. Oke. Banyak yang suka nonton drakor. Thank you, Nara. Next, ada Muhammad Yuda Waning Pati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda Waning Pati, domisili Cikarang. Hobi saya... Di mana? Cikarang? Cikarang. Wih, jauh sekali. Kamu PP atau ngekos? Ya, PP. PP, naik kereta. Berangkat jam berapa kalau kelas pagi? Dari Cikarang. Paling pagi. Jam 5. Jam 5. UNJ itu lagi bangun kampus di Cikarang. Khusus untuk vocational school. Salah satunya tuh jurusan kalian. Tapi nggak tahu nanti jadinya pas udah lulus kali ya. Pas udah lulus mungkin baru jadi. Soalnya baru pembangunan. Oke, hobinya apa tadi, Dak? Dengerin musik sama baca buku. Baca buku apa, Dak? Novel kali ini.
novel. Wah, novel apa? Romantis. Jarang ya. Novel apa? Misteri, Novel fantasi novel biasanya. fantasi fiksi gitu ya. Ya. Oke, oke, thank you Yuda. Lanjut ya, Bella Sabrina Oktaviani. Halo Bu, Iya, halo Bella. izin memperkenalkan diri. Nama saya Bella Sabrina Oktaviani. Saya berdomisili di Jakarta Utara, tepatnya di Rorotan. Hobi saya membaca, olahraga, sama main kucing. Main kucing. Suka kucing ya? Iya, Oke, thank you Bella. Lanjut ya. iya. Ya, Hilmah Anada Fisilmi. Hadir Bu. Iya, silakan. Hilma. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilma Aneda Fisilmi. Saya dari Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Hobi saya menonton drakor. Nonton drakor. Selain nonton drakor ada? Jangan sampai hobinya cuma nonton drakor. Itu dulu saya pernah suka melukis, tapi udah lama. Kenapa dilatih? Sayang ya, sayang loh bisa gambar apa? Saya juga pengen loh bisa gambar, tapi saya emang gak bakat kalau saya. Tapi kalau bisa terus kalian jalan berlatih itu sayang banget ya. Iya, Bu. Thank you Hilma ya tadi. Oke, next ya. Rizkia Amira Alifa. Ada Rizkia Amira Alivia, sorry. Rizkia Amira Alivia. Nggak ada ya? Skip dulu ya. Syaifullah Abrar. Hadir, Bu. Ya, mangga. Syaiful. Izin memperkenalkan diri, nama saya Saifullah Abrar, biasa dipanggil Abrar. Domisili saya di Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur. Hobi saya mencari hobi, Bu. Apa itu? Habis saya mencari hobi itu apa maksudnya? Saya nggak ada hobi khusus sih, Bu, biasanya. Tapi ada yang kamu sukain kan? Nggak, semuanya saya suka, Bu. Semua kamu suka. Ya, Seperti? seperti Gak sampai kamu bener-bener nggak ada hobi loh. paling saya ini sih, Bu, apa ngedit-ngedit video aja gitu. Suka video editing. Iya. Ya, bagus tuh. Bisa menghasilkan loh editing video. Kamu Ya, coba belajar edit-edit video bisa itu apa banyak permintaannya tuh. Kalau ya, Bu. kerja di mana namanya? Yang untuk fotografer prewedding gitu ya, videografer itu kepake banget. Oke, thank you Ya, Saiful. baik, Bu, terima kasih. Next Matilda Magdalena. Next. Hadir Bu. Ya, silakan Matilda. Lagi di mana ini? Di kampus Bu, di GRK. Oke. Nama saya Matilda Magdalena Siregar. Saya berdomisili di Jakarta Timur, Pondokopi. Terus hobi saya itu denger lagu sama baca buku. Dengar musik sama baca buku ya. Musiknya musik apa, Matilda? Saya suka jazz yang 60-70-an, terus suka rock sama indie. Klasik ya. Oh, suka jazz tapi suka rock juga. Nah, iya. Oke, thank you Matilda. Lanjut ya, ada Gina Ambar Wulan. Banyak juga ya kalian 40 ya satu kelas. Selamat siang Bu, izin perkenalkan diri. Nama saya Gina Barulan, saya berdomisili di Pondok Kelapa, Duren Sawit. Untuk hobinya nonton film sih Bu. Nonton film. Film apa yang disukai Amanda? Gina, sorry. Aduh, banyak sih Bu, tapi kalau yang favorit banget kayaknya antara Interstellar atau Babylon. Oh, oke. Fiksi ya. Oke, thank you Gina. Next, Amanda Palupi. Hadir Bu. Ya, perkenalkan, nama saya Amanda Palupi, biasa dipanggil Upi. Domisili saya sekarang di Depok, Citayam. Hobi saya masak. Masak apa masakannya? Masak apa aja yang bisa dimakan. Yang paling sering dimasak apa, Amanda? Paling sering, sebenarnya saya lebih sering bikin kue sih daripada masak. Oke, kue apa? Kue. Saya biasa bikin bolu atau brownies yang baking ya. Ini apa namanya? Bolu-bolu gitu. Oke, thank you Amanda. Thank you Bu. Ya, lanjut ya. Amiliudin Lesmana. Ada Amiliudin, namanya agak unik ya. Amiliudin. Adakah Amiliudin? Tidak ada. Saya skip ya. Nazarudin Ahsani.
Eh, nam- Nazaruddin nama Ahsani. saya Nazaruddin Asani. Saya tinggal di Jakarta Selatan, Bu. Manggarai. Oke. Manggarai. Terus Ya, terus apa? hobinya itu dengerin musik. Musik apa? Kalau saya jarang yang suka general gitu sih, Bu. Biasanya satu-satu saya dengerin. Satu-satu. Jadi apa aja yang enak di kuping ya? Di kuping kamu lah ya. Pastinya ya. Iya, benar, Bu. Nggak mesti spesifik genre tertentu ya. Oke. Iya, Thank you Nazar. Panggil Nazar. Tuh. iya, Bu Nazar dipanggil. Thank you Nazar. Next ya. Terakhir nih. Nadia Sri Navani. Ada Nadia? Hadir, Bu. Oke, Nadia silakan. Perkenalkan, nama saya Nadia Srinavani, domisilinya di Tangerang Selatan. Hobinya nonton drama, Bu. Nonton drama. Drama apa? Drama Korea, drama Indonesia. Oke, sekarang banyak juga drama Indonesia bagus-bagus sih. Semuanya sih, Bu, saya Oh, suka. semuanya. Tidak ada yang khusus. Baiklah. Oke, thank you Nadia. Ada yang belum dipanggil atau merasa Ibu, Yep. Ibu, Ya. tadi Ya. saya mic-nya bermasalah, Bu. Jadi saya ganti device. Oke, silakan Rizkia. Perkenalkan, nama saya Rizkia Amira Alivia. Saya berdomisili di Depok, di Kukusan. Lalu hobi saya membaca dan menulis. Membaca dan menulis. Membaca apa? Menulis apa? Bacanya itu baca buku fiksi aja, Bu, kayak novel, Wattpad gitu-gitu. Terus baca komik juga. Terus kalau nulis itu nulis naskah gitu, naskah cerita gitu deh, Bu, pokoknya. Mau jadi itu pengarang. Iya, Bu. Kebetulan saya SMK-nya juga di situ, broadcasting gitu. Iya, bagus itu. Seriusin aja. Coba udah pernah coba-coba kirim ke penerbit belum karyanya? Belum, Bu. Saya nggak pede juga sama, Bu. Ya, coba minta teman baca gitu, terus tanya pendapatnya gitu ya. Untuk meningkatkan kepercayaan diri, mungkin itu dulu yang perlu dilakukan ya. Nanti kalau kira-kira sama temenmu sudah bilang, ini udah layak gitu ya. Coba aja beranikan diri. Kita kan nggak akan pernah tahu ya sampai kita coba ya. Kalau gagal ya nggak masalah, nanti bisa coba lagi. Oke, thank you. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Rizky ya tadi. Siapa lagi? Amiliudin ada katanya. Mana Amiliudin? Iya, mic-nya nggak bisa, Bu, katanya. Sinyal hilang-hilang. Andi Rahman, ada Andi Rahman kah? Andi Rahman Saleh ada nih Andi Rahman coba. Andi Rahman ada? Halo, Andi Rahman. Dia kayaknya nge-lag, Bu, jaringannya soalnya tadi sempat Amiliudin bilang ke ada. saya. Ya, ya, ya. Andi Rahman Saleh ada ya. Sakila ada nggak? Amiliudin ada. Tapi nggak terkenal. Nita, Nita Nurlaili nggak ada. Emang nggak ada ya? Belum berhasil masuk. Ada nggak? Nita? Nggak ada. Nita, Nita ada nih join as guest. Nita, apakah mendengar saya? Monitor Nita? Dia dari HP-nya gitu, Bu, nggak bisa Nita di... harus suruh chat ya? Suruh Iya, chat bisa, Bu, sebenarnya. tuh. Bisa, suruh chat ya. Hadir gitu kalau memang bermasalah sinyalnya atau apa mikrofonnya. Oke, Oke teman-teman sebelum kita masuk ke materi ya, mudah-mudahan waktunya cukup untuk pemaparan materi. Saya mau sampaikan dulu kontrak kuliah kita ya di semester ini. Ini kita baru masuk pertemuan pertama, jadi nanti hari Jumat kita pertemuan kedua ya, supaya mengejar ketertinggalan mata kuliah ini ya. Jadi mata kuliah ini kemarin katanya bentrok ya sama kelas lain. Ida udah chat saya kalau apa jadwalnya bentrok. Nah, saya juga entah terlewat ya. Beberapa kali Ida itu chat cuma nggak terbaca sama saya berapa hari dia ngechat tuh 2 atau 3 kali. Nggak terbaca sama saya. Jadi seminggu baru sadar ya kalau ada chat. Terus minggu kemarin saya nggak bisa ya akhirnya kita terpaksa minggu ini harus 2 kali pertemuan dalam seminggu. Oke, sebentar ya saya share dulu SAP-nya. S1 Statistik Ekonomi, S1 Manajemen. Ini administrasi perkantoran digital ya?
Iya Bu, administrasi perkantoran digital. Terus saya mau menjawab pertanyaan Ibu yang tadi, kenapa di sini tuh ada perempuan semua kebanyakan? Karena di sini tuh sekretaris Bu, sekretaris kan Iya, perempuan semua. Terus tadinya kan cowoknya namanya di memang kelas, iya, cowoknya di kelas ini ada 6. Terus satu angkatan tuh ada 12 dari 72 mahasiswa. cuma dua Iya. belas ya laki-lakinya. Terus Nadia di sini tuh ada 3 Bu. Ada 3, Iya, bukan 2 ya. iya Oke, itu aja oke. Bu. Terima kasih Mutia Iya, informasinya. terima kasih Bu. Iya, jadi Nadia ternyata ada 3, bukan bukan 2 ya. Iya, memang APD ini kan tadinya D3 sekretari ya, terus upgrading, ganti nama, jadi tapi ternyata tidak menarik minat laki-laki juga ya. Tadinya mungkin maksudnya di upgrade dan ganti nama tuh biar bisa menarik minat laki-laki juga gitu ya, nggak semua perempuan, tapi ternyata ya mungkin banyak belum terinfo aja ya. Silabus Latek 1. Oke, saya share dulu. Silabus sudah terlihat. Loh, salah, bukan ini. Bentar, salah. Share screen. Silabus. Manajemen operasi. Ini dia. Kelihatan nggak? Silabus Satuan Acara Perkuliahan Statistik Ekonomi. Lihat Bu. Oke, kelihatan ya. Oke, rekan-rekan saya bahas dulu tentang silabus ya, atau satuan acara perkuliahan. Jadi mata kuliah statistik ini apa sih gitu ya. Jadi kalau ngomongin statistik tuh kita ngomongin tentang data ya. Saya salah ketik nama saya sendiri coba. Mahfirah. Ya. Jadi kita tuh ngomong tentang data, tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan data ya. Bagaimana kita mengumpulkan data, terus bagaimana kita membuat ikhtisar dari data-data yang ada ya. Bagaimana kita bisa mendeskripsikan data yang kita punya serta menyajikan data dan juga menganalisis ya. Menganalisis itu bisa analisis dengan analisis deskriptif dan analisis yang inferensial. Apa itu? Nanti kita pelajari ya bedanya apa ya, sehingga dari data-data atau dari kesimpulan yang kita dapat dari data-data tersebut bisa menghasilkan informasi yang bisa berguna untuk pengambilan keputusan ya. Jadi kurang lebih statistika tuh ngomongnya itu tentang data, tentang pengambilan keputusan dari data-data tersebut ya. Nanti kita juga akan belajar tentang angka indeks dan juga forecasting ya dari data-data yang kita punya. Maaf Ibu, Ya. itu share screen-nya masih ini Bu, absen. Oh ya? Oke, wait a minute. Ini aja deh. Sekarang? Sudah Ibu, sudah. Oke, sudah ya. Oke. Oke, tujuan pengajaran, tujuan dari mata kuliah ini nanti diharapkan rekan-rekan semua ya mahasiswa bisa memahami, mengerti dari jenis-jenis data dan juga statistika. Jadi rekan-rekan diharapkan nanti bisa mengolah data, bisa mengumpulkan data yang jelas, mengumpulkan, mengolah, mendeskripsikan, menyajikan dan juga menganalisis data menjadi suatu informasi yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ya. Dan juga diharapkan nanti rekan-rekan bisa menghitung angka indeks, melakukan peramalan baik secara manual dan juga menggunakan software-software yang tersedia ya. Nah, metode perkuliahan ini kayaknya kalau statistik ekonomi bisnis 1 ini kita akan lebih banyak ceramah ya. Ceramah itu berarti dosen memberikan materi, memaparkan materi ya. Mostly akan itu ya, tapi nanti akan ada juga apa namanya project based learning tetap ada. Jadi nanti kalian akan diberikan tugas berupa project untuk melakukan analisis data tentunya ya. Jadi mengumpulkan hingga dengan analisis datanya dibuat per kelompok ya dan dikumpulkan nanti mungkin di akhir perkuliahan ya bisa dijadikan tugas atau juga dijadikan ujiannya. Ya, nanti tergantung mood saya. Nanti mau jadikan ujian atau menjadikan tugas. Oke, buku referensinya kita pakainya Sanjeev Jagia dan Alison Kelly tahun 2016 atau silakan jika punya yang terbaru ya. Saya punya tahun 2016, nanti saya bisa share. Kita nanti pakai Microsoft Teams ya untuk pooling pengumpulan tugas dan apa namanya distribusi materinya ya. Nanti saya akan buatkan Microsoft Teams-nya. Nanti kalian join ya, disitulah nanti kalian mengumpulkan tugas. Tugas itu akan selalu ada di setiap minggu ya. Jadi nanti kalian setiap minggu wajib diberikan tugas baik itu soal latihan
case based learning ataupun project based learning. Ya, untuk penunjang bisa pakai buku Douglas, Lynn, Marshall, dan Watton ya. Ada Ferdinand Sargi, cuma saya rekomendasinya yang pertama aja sih. Dan ke terakhir ya, Syahirman Yusi, ini bukunya udah kelamaan yang kedua. Silakan jika misalnya kalian mau pakai untuk menambah apa namanya pengayaan materi ya. Tapi buku utamanya ya Sanjeev Jagia ini. Saya akan berikan materi perkuliahan berdasarkan buku si Jagia sama Kelly. Nah, untuk sistem penilaian ya, teman-teman, jadi saya mau rubah ini ya, nggak mau banyak-banyak UTS UASnya ya. Jadi saya mau balance antara ujian ya, kemampuan kognitif kalian ya, sama kesehariannya, sikap kalian ya. Jadi kuis, saya nggak suka ada kuis sih, kita nggak usah ada ini ya, kuis. Ini aja. Nah, ya. Jadi saya akan menilai kalian itu nggak eh, nggak jaminan kalian pinter banget terus kesehariannya buruk gitu ya. Misalnya sikapnya jelek, nggak pernah masuk gitu. Tapi kalian pinter banget nih ujian UTS 100, UAS 100 ya. Tapi komposisi untuk ujian UTS dan UAS itu hanya 50% ya, masing-masing 25%. Ya, tetap kalian setiap harinya harus menunjukkan sikap yang baik, attitude yang baik ya, dan menunjukkan effort yang cukup gitu ya di depan mata dosen. Jadi seimbang antara kemampuan kognitif kalian juga ya, dan juga sikap keseharian, attitude kalian ya. Jadi 50% itu dipengaruhi oleh kemampuan kalian sendiri nih individu ya, ujian. 50%-nya lagi ditunjang oleh keseharian. Keseharian itu dari mana? Dari tugas-tugas ya, dari tugas-tugas dan dari sikap di dalam kelas. Ya, kayaknya nggak gini, gini aja. Oh no, absensi dan partisipasi kelas. Nah, nggak usah deh, gini aja. 40, 45, nggak ada bener. Ya udah, gini aja. Ya, jadi absensi kehadiran kalian itu menjadi masuk ke dalam penilaian, tapi juga dibarengi dengan partisipasi kelas. Partisipasi kelas ya keaktifan di kelas ya. Jadi kalau di kelas dosen bertanya gitu ya, terus misalnya ada diskusi kelompok, itu kalian diharapkan aktif, itu akan dapat penilaian sendiri dan cukup banyak, cukup punya bobot ya untuk di nilai akhir, yaitu 10%. Oke, lanjut. Kontrak mata kuliah ya. Tolong dicermati. Ini akan menjadi kesepakatan kita di kelas ya, teman-teman. Yang pertama, hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal perkuliahan yang akan dilaksanakan melalui MS Teams atau offline ya. Ini silabusnya kemarin dibuat ketika daring ya. Jadi saya oke. Jadi kalau jadwal kuliah itu setiap minggu kan sebenarnya kalian hari Jumat jam 8. Cuma kan katanya bentrok. Ya, karena bentrok, jadi kita harus cari jadwal lain. Sebenarnya kalian ada kosong hari apa yang bisa untuk di apa jadi jadwal tetapnya? Halo, kalian kosongnya hari apa? Izin jawab, Bu. Sebenarnya kalau kosong hari apa tuh kita kayaknya full semua, Bu, dari Senin sampai Jumat. Soalnya saya full. Full semua, berarti kan harusnya ada jadwal saya di situ, ya kan? Tapi katanya bentrok. Iya, Nah, betul. berarti kan harusnya bisa mencari jadwal yang kosong. Kira-kira hari apa yang bisa? Sebenarnya hari Senin itu ada kewirausahaan digital jam 1. Jadi mungkin antara paginya atau lebih sorenya lagi. Senin jam 1 ya? Iya. Terus kalau hari Jumat itu kita jam 8 ada bahasa Indonesia juga. Ada bahasa Indonesia doang. Jam 8 Jadi ya? Mungkin hari Jumat jam 10 bisa ya? Mungkin yang lain ada ini nggak? Ada yang bentrok Iya. nggak? MKU soalnya itu kan. Gimana? Kita buat Jumat jam 10 ya? Bisa kayaknya teman-teman. Bisa ya? Oke, jadi kita gesernya ke Jumat di jam 10. Karena saya hari Jumat juga ada ngajar sama statistik juga, tapi di kelas IUP, di kelas internasional, tapi yang jam setelah sholat Jumat lah. Mereka mintanya setelah sholat Jumat bisanya. Jadi samain aja gitu harinya.
kalian kan. Dalam satu hari saya ngajar statistik semua. Oke, Jumat ya. Jadi nanti minggu ini kalian kan hari Jumat juga ya nanti. Ya kan ya, saya bilang Jumat ya, jam 1 ya. Ya, minggu depan berarti Jumatnya jam 10 ya. Iya, Ibu. Nah, kalau minggu ini kenapa nggak bisa jam 10? Ada kuliah pengganti? Hari ini, Sorry, Jumat besok. Jumat besok nggak ada sih. Cuman kalau misalkan jam 10 hari Jumat takutnya kebentrok. Ini Iya nggak sih, sih, Bu? bentuk sholat Jumat ya. Iya. Gimana tuh, Bu? Ini ya. Nggak apa-apa sementara itu aja dulu di lock ya. Nanti ya gimana lah kita bisa atur. Selesainya jangan sampai mepet-mepet banget 11:30 selesai gitu kan bisa ya. Nanti bisa kita atur lah ya. Sementara di situ dulu soalnya memungkinkan itu kan katanya kalian kalian penuh semua gimana? Atau kalian bisa mengajukan waktu lain? Coba. Ada hari Selasa kita ada MKU jam 10, terus setelah itu apa bebas. Saya nggak ada. Selasa. Boleh Selasa? Selasa kayaknya saya ngajar satu. Ada satu manajemen operasi. Jangan jam 10 tapi itu terlalu mepet. Selasanya siang. Iya, Kayak siang. Kalau salah kita ada MKU jam 10. jam 1-an ya. Boleh deh. Sementara di lock di Selasa dulu jam 1 ya. Selasa jam 1. Satu atau setengah 2. 3:30. Ida, kata Ida ada cutting yang bentrok, Bu. Soalnya ini kan kita sebenarnya ada 38 orang ya dari APD. Ya makanya harusnya jadwal saya yang nggak bisa diganggu gugat itu di hari Jumat itu ya kan. Iya. Itu dosennya ganti jam atau gimana? Enggak, Bu. Emang dari apa dari si akadnya tertulisnya jamnya sama, Bu. Jamnya sama. Gawat Iya. juga ya. Ngaco juga tuh. Iya, makanya ada ada Ngaco 4 sih. matkul yang kayak gitu kan. Ya udah deh nanti berarti tawarkan saya jam berapa kalian minggu depan kosong ya. Nanti Jumat saya berarti ya. Jumat kan kata kalian takut bentrok. Ya sementara Jumat di jam itu ya, di jam 10 ya. Tapi nanti kalau ada waktu lain ya kita pilih waktu lain. Oke, lock dulu aja di hari Jumat minggu depan ya. Baik, Bu. Oke, nanti confirm lagi Ida ya di minggu depan yang kosong hari apa aja. Oke, lanjut ya. Nah, berarti nanti hadir tepat waktu ini sesuai dengan kesepakatan kita ya. Jadi setiap minggu PJ kelas confirm dulu ya minimal H-1 sebelum perkuliahan dimulai. Karena saya juga mungkin waktunya nggak bisa ya tepat harus sesuai dengan jadwal juga ya. Mohon maaf dulu nih di awal ya. Jadi bisa menyesuaikan. Menyesuaikan juga saya akan menyesuaikan dengan kalian ya. Jadi nggak akan arbitrer ya, nggak akan sewenang-wenang lah untuk menentukan waktunya ya. Nah, nanti dari jadwal yang sudah kita sepakati bersama di minggu tersebut, nah itu waktu perkuliahan yang kita mulai sebagai jam perkuliahan ya. Nah, kalau terlambat gimana? Terlambat itu masih saya toleransi selama 15 menit setelah kelas dimulai. Jadi kalau misalnya saya mulai 8.20, kalian masih boleh terlambat sampai 8.35 ya, gitu. 15 menit lah. Setelah lebih dari itu, kalian tetap boleh masuk kelas, tetap boleh ikut kelas sampai selesai, tapi tidak saya izinkan untuk absen ya. Jadi absennya udah jelas akan berkurang tuh ya. Akan ada absennya gitu ya, tidak akan full present gitu ya. Nah, berikutnya, hadir dalam perkuliahan tatap muka minimal 80% dari jumlah pertemuan ideal. Jumlah pertemuan ideal di satu semester itu adalah 16 kali ya, 16 kali pertemuan kan. Berarti kalau minimal 80%, rekan-rekan itu boleh tidak masuk gitu ya. Tapi maksimal hanya 3 kali ya. Lebih dari 3 kali gimana? Ya, lebih dari 3 kali sesuai dengan peraturan tidak diizinkan mengikuti ujian ya. Nah, kalau tidak mengikuti ujian, akibatnya apa? Akibatnya tentunya porsi 50% ini hilang. Ya kan? 25% hilang. Ya, tinggal sisa 50%. Nah, kalau nilainya 50% saja, kalau kalian dapat 100 saja gitu ya, berarti kan cuma 50 ya, kali 50%. Kalau nilainya 50, dia sayang sekali di sini nggak ada kategori penilaian. Kalau nilai 50 itu dapatnya C minus ya. C minus atau malahan D. C minus sih kalau nggak salah.
cemin ya. Kalau cemin itu tidak lulus berarti ya. Kalau tidak lulus berarti harus pengulang kuliah lagi di semester depan, kuliah yang sama. Ya, jadi sayang sekali jika absen. Ya, dijaga supaya tetap masuk terus ya, maksimal 3 kali boleh. Dengan alasan apapun. Saya tidak akan nanya ya, kalian nggak masuk kenapa, sakit kah, izin kah, ya apapun itu, pokoknya maksimal 3 kali. Oke, lanjut ya. Kita akan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nanti kita akan biasakan ya. Mungkin tadi saya kelewat ya, tapi saya yakin pasti kalian memulai hari ini semua dengan berdoa kepada Tuhan. Ya, jadi untuk next time eh, kita saling mengingatkan ya. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Ya, next. Oh ya, nanti biasanya saya akan menunjuk salah satu rekan gitu ya untuk memimpin doa di awal perkuliahan. Ya, jadi nanti siap-siap aja mimpin doa. Ya, mimpin doa doang mah gampang ya. Oke, lanjut ya. Membaca dan mempelajari materi yang akan dibahas sebelum pertemuan di kelas daring. Ya, rekan-rekan nanti kan buku kan udah didistribusikan dalam bentuk e-book ya. Silakan nanti sebelum materi perkuliahan dimulai bisa dibaca-baca dulu supaya ya walaupun nggak paham gitu ya ketika baca sendiri, paling nggak ada yang beberapa hal yang bisa nyangkut lah gitu ya, atau nanti ketika dosen menerangkan hanya tinggal mengkonfirmasi apa saja yang sudah dipelajari atau yang sudah dibaca gitu ya di buku ya, sehingga mempermudah, sebenarnya mempermudah proses belajar kalian sendiri ya kalau udah baca tuh, jadi lebih enak nanti nyambung sama dosennya tuh akan lebih lebih enak gitu ya. Berikutnya aktif ya dalam perkuliahan, membuat dan juga mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Nah, tugas itu nanti akan saya berikan rutin setiap minggu ya. Setiap minggu itu entah itu latihan ya atau berupa kasus, nanti akan saya post di Microsoft Teams dan nanti teman-teman mengumpulkannya lewat Microsoft Teams. Ada deadline yang akan saya setting ya. Nah, kalian nanti harus mengumpulkan sebelum batas waktu yang sudah ditentukan ya. Keterlambatan pengumpulan tugas itu akan mengurangi penilaian ya. Jadi harusnya misalnya kalian dapat 100 tapi kalian terlambat 1 jam ngumpulinnya ya. Saya berhak mendiskon nilai teman-teman menjadi misalnya 80 aja gitu ya atau 70. Itu hak prerogatif saya sebagai dosen ya untuk menilai apa keterlambatan kalian, memotong nilai karena adanya keterlambatan ya. Bahkan saya berhak juga untuk tidak menilai ya jika terlambat. Jadi teman-teman nanti saya harap bisa mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Seandainya terlambat pun ya silakan dikumpulkan saja ya, karena kalian akan nggak tahu bagaimana nanti saya akan menilai tugas tersebut. Ya, tapi kalau kalian rekan-rekan mengikuti aturan main ini ya, saya rasa untuk mendapatkan nilai B plus amin itu mudah ya. Kalau kalian ngikutin patuh gitu terhadap aturan terus bisa juga ngerjainnya ya dapat nilai A juga pasti mudah ya, pastinya tentunya mudah. Oke, lanjut. Tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun ini dalam hal ujian terutama ya, mungkin ketika ujiannya nanti dalam bentuk ujian tertulis ya di kelas gitu ya, ini biasa dilakukan oleh mahasiswa ya, tapi kalau sampai ya ketahuan terindikasi kalian melakukan kecurangan ya, contek kanan kiri gitu ya, menggunakan device yang tidak seharusnya, misalnya tidak boleh bawa handphone tapi kalian bawa handphone gitu ya, itu maka akan langsung otomatis diberikan nilai E ya. Kalau E berarti failed ya, gagal di mata kuliah ini dan harus mengulang. Berikutnya tidak boleh ada plagiat dan bentuk-bentuk pelanggaran norma lainnya. Nah, dalam hal terkait tugas-tugas yang berbentuk paper terutama ya, eh, hindari ya plagiasi ya. Plagiasi ini merupakan kejahatan serius ya, bentuk kriminalitas serius di dalam dunia akademik ya. Berarti kan mengakui karya orang lain sebagai miliknya gitu ya. Dan itu ada sanksi akademiknya ya. Kalau dosen aja ya nggak usah dosen deh, guru besar ya, profesor aja terindikasi plagiat itu bisa dicabut profesornya ya. Apalagi ya teman-teman nih ya, kita nih ya yang belum jadi apa-apa gitu ya, bisa langsung apa namanya gagal ya di mata kuliah tersebut jika terindikasi plagiat ya. Dan yang lebih fatal sih jika misalnya pihak yang merasa diplagiat itu
menuntut secara hukum ya, itu yang lebih fatal lagi ya, kita tidak ingin itu terjadi. Jadi mari kita jaga sama-sama ya, jangan ada plagiat. Seandainya rekan-rekan nanti mengambil sumber gitu ya dari referensi tertentu, pastikan lakukan parafrase dan juga cantumkan sumbernya ya, sehingga kita bisa menghindari indikasi plagiat atau plagiasi. Lanjut ya, saling menghargai, tidak buat gaduh, gangguan dan juga kerusakan di kelas. Jadi kita saling saling jaga teman-teman, kita saling respect. Ketika dosen menjelaskan, rekan-rekan mengamati gitu ya. Eh, dan jika apa namanya nanti teman-teman yang presentasi, saya juga akan mencermati, yang akan apa namanya menyimak gitu ya. Ketika kelas berlangsung juga tidak membuat kegaduhan ya, baik itu ketika offline maupun online ya. Kalau online salah satu bentuknya ya, kalau dosen yang ngejelasin ya tolong mikrofonnya di mute dulu gitu ya semua. Jangan dosen ngomong terus ada suara-suara lain gitu dari tempat lain. Ya begitu juga nanti kalian ketika diberi kesempatan untuk bicara, silakan gitu ya. Maka teman-teman yang lain juga memberikan respect ya, dengan tidak menginterupsi secara dadakan gitu ya, atau berisik sendiri ya, seperti itu. Nah, next, berpakaian rapi dan sopan. Nah, saya rasa kalau di APD tuh udah punya code of conduct untuk pakaian ya, udah punya dress code ya, ada ya. Jadi ya saya rasa semua pasti udah tahu lah bagaimana cara berpakaian yang rapi dan sopan. Apalagi kalau di APD setahu saya ada kelas ini ya, table manner, itu kan make up class. Ada kelas kepribadian nggak sih? Personality nggak ada ya? Adanya kepemimpinan, Bu. Oh, adanya kepemimpinan. Oke. Ya, saya rasa sih harusnya pakaian rapi dan sopan udah auto ya, udah otomatis lah teman-teman dari APD. Bentar ya. Oke. Teman-teman, untuk pembahasan kita ya dari minggu ke minggu ya, ini adalah beberapa sih ya, ada 16 pokok bahasan. Hari ini harusnya kita sampai introduction ya, kita menjelaskan statistik data, tapi ntar saya lihat ya waktunya cukup atau enggak ya. Kalau nggak cukup nanti disambung sama di hari Jumat aja. Kita akan bahas pengantar statistika untuk pertemuan pertama, lalu nanti di pertemuan kedua tentang statistik deskriptif ya, ada metode tabel dan metode grafik untuk apa namanya? Apa sih namanya? Kok jadi lupa? Apa sih? Meringkas data ya, membuat ringkasan atau ikhtisar dari suatu data ya. Nanti bisa pakai metode tabel, metode grafik untuk membuat statistik deskriptif. Ya. Lalu minggu ketiga tentang statistik deskriptif menggunakan metode numerik. Saya yakin pasti istilah-istilah ini masih asing ya dengan kalian, tapi nanti kita belajar pelan-pelan. Ya, ada pengukuran apa namanya central data ya, central data, ada mean, median, modus, percentile, quartile. Saya yakin pernah dengar waktu di SMA, mungkin di pelajaran matematika ya, yang paling relate sih matematika sih, menghitung modus, median, mean ya, pernah ya, pasti pernah sih. Ya, nanti di sini kan dibahas lebih dalam lagi. Terus mengukur variabilitas. Jadi selain pengukuran lokasi sentral, pengukuran variabilitas juga seperti varian, standar deviasi, koefisien variasi dan lain-lain. Terus mengukur asosiasi antara dua variabel, rata-rata tertimbang ya, dan juga cara untuk bekerja dengan data kelompok ya. Lalu menghitung indeks, menghitung probabilitas. Nanti di minggu depan kita ujian tengah semester. Lalu setelah UTS, nanti kita akan berlanjut mempelajari tentang probabilitas. Probabilitasnya cukup cukup banyak ya, cukup panjang seriesnya. Jadi bisa beberapa pertemuan sendiri nih. Sampai pertemuan 13 tuh kita bahas tentang probabilitas. Ada probabilitas diskrit, ada probabilitas continuous ya. Nanti kita belajar perlahan-lahan. Ya, kalau saya jelasin sekarang pasti istilah-istilah ini juga kalian belum tahu nih apa gitu ya. Nanti kita akan belajar pelan-pelan. Baru yang terakhir kita ada di chapter terakhir sampling dan distribution sampling distribution. Ya, setelah itu UAS. UASnya nanti bisa berbentuk project. Ya, saya usahakan sih berbentuk project aja untuk UAS ya. Tapi kalau UTS mungkin akan bentuknya UTS tertulis ya. Oke.
Itu silabusnya. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang kesepakatan atau kontrak perkuliahan kita? Jadi gini, Bu. Saya waktu itu sebelum ada perkuliahan statistika, saya nanya sama kakak tingkat. Terus kakak tingkat tuh apa? Dia ngomong tuh direkomenin tuh buku ini, Bu. Buku apa tuh? Statistika Ekonomi dan Bisnis edisi kelima oleh Nata Wirawan. Iya, jadi bukunya beda ya, Bu. Oh, Kalau beda. kalau di Tapi ibu mungkin jadinya pakai e-book. isinya, ya, saya pakai ibu karena saya biasa pakainya Saja dan kita kan menuju internasionalisasi ya, Mutia. Jadi buku Iya. itu referensinya harus dari ya buku luar negeri ya, buku internasional, textbook internasional. Tapi itu nggak apa-apa. Itu kamu isi itu pasti sama ya, materi itu pasti mirip-mirip, Mutia. Jadi kamu misalnya nggak paham pakai bukunya Jagia, kamu baca lagi yang versi yang Indonesia itu, gitu pasti intinya sama. Apalagi nih hitung-hitungan ya, mostly kan kebanyakan hitungan ya. Jadi pasti inti konsepnya tuh sama ya. Cuma paling sub-sub chapternya aja yang beda ya. Tapi nggak masalah. Kamu tetap bisa belajar pakai buku itu. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Nggak ada? Kalau nggak ada saya bisa jelasin sebentar nih 15 menit. Oke, bentar ya. Kita mulai ya. Oke, teman-teman kalau misalnya dengar data, apa sih yang terbersit data-data? Tabel. Yang tabel. Tabel seperti apa yang teman-teman di kepala teman-teman tuh data tuh seperti apa sih? Data itu ada tabel, ada angka, ada kesimpulan juga, kesimpulan dari itu, terus kayak ada rata-ratanya gitu. Oke, kalau udah di rata-rata berarti itu udah diolah datanya ya. Ya, sebentar, share screen. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, statistik and data. Oke. Oke. Oke, sebelum masuk ke materi, saya jelaskan dulu tentang learning objective ya atau capaian pembelajaran ya di mata kuliah chapter 1 ini ya, mata kuliah statistik chapter 1 ini ya. Jadi teman-teman nanti diharapkan bisa mendeskripsikan apa pentingnya statistika ya. Terus bisa membedakan antara statistik deskriptif dan statistik inferensial. Lalu bisa menjelaskan kebutuhan dari sampling dan juga mendiskusikan berbagai jenis data dan juga mendeskripsikan variabel dan berbagai jenis skala pengukuran ya. Oke. Nah, sebelumnya kan tadi udah Mutia bilang data tuh kayak tabel-tabel gitu ya, tabel-tabel. Oke, biasanya kita kalau dari data seperti apa sih? Ada yang pernah ngisi survei, kuesioner gitu? Pernah nggak? Nah, Nah, habis itu kalian tahu nggak sih habis itu diapain tuh? Kita ngisi terus tahu nggak habis itu apa yang kita isi itu nanti akan diapain sama orang yang memberikan kita link survei? di iya diurutin gitu, Bu. Soalnya tuh Diurutin. aplikasi kantor digital tuh kita pernah ngituin angka-angkanya gitu, Bu. Diurutin gitu ya. Iya. Iya, jadi nanti setelah kita ngumpulin, kita punya kuesioner gitu, itu kan kita dapat data dari banyak orang gitu kan ya, terkait variabel-variabel tertentu. Ya misalnya kayak jenis kelamin gitu kan, misalnya variabel umur gitu, pekerjaan dan lain-lain. Nah, nanti dari data-data tersebut itu akan diolah ya, diolah akan ditabulasi, setelah ditabulasi diolah misalnya dicari rata-ratanya, dicari apa namanya modusnya dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, ini ada contoh silakan dilihat ya. Survey question asked to 20 twins ya. Twins itu adalah anak-anak yang usia tanggung ya, yang anak-anak mau ke remaja, twins usia belasan, usia 9 sampai dengan 12 tahun ya. Survei terhadap 20 twins, ada 4 pertanyaan. Oke, kita lihat. Yang pertama, which radio station was playing on your drive to the ski resort ya? Apa sih stasiun radio apa sih namanya? Iya, stasiun radio ya yang disetel gitu ya selama perjalanan Anda ke resort ski gitu ya. Jadi ini ceritanya yang ngasih survei ini adalah si pemilik ski resort gitu ya.
Dia mau mensurvei anak-anak karena anak-anak mungkin segmentasi pasarnya dia ya. Dia melakukan survei terhadap anak-anak yang usia 9 sampai dengan 12 tahun gitu ya, tentang beberapa pertanyaan ini untuk pengembangan dari si bisnisnya itu. Ya, pertanyaan pertama tadi itu. Lalu pertanyaan kedua, rate the quality of the food at the resort on a scale of 1 to 4 ya. Buat rating ya, atau berikan rating dari kualitas dari makanannya itu di skala 1 sampai dengan 4 ya. Terus yang berikutnya, what time should the main dining area close ya? Jam berapa harusnya main dining area, tempat area makan itu tutup ya, itu ditanyakan. Dan pertanyaan keempat, how much of your own money did you spend at the lodge today? Jadi berapa banyak yang dikeluarkan, uang yang dikeluarkan sama si anak-anak ini di lodge ya, di si tempat skinya itu ya hari ini. Ya, ini ada 4 pertanyaan yang dilakukan oleh survei oleh si pemilik ski. Oke. Nah, kalian cermati dulu pertanyaan-pertanyaan ini ya. Nah, dari menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kan jawabannya bentuknya bisa macam-macam ya. Jadi kalian lihat di sini bentuk jawabannya bisa bermacam-macam. Nah, untuk pertanyaan 1. Pertanyaan 1, radio station apa yang di setel ketika kita ke ski resort? Pastikan jawabannya adalah stasiun-stasiun radio yang memang diputar di daerah tersebut gitu ya. Dan pilihannya pasti terbatas, gitu kan? Contoh ya, nih, ini datanya nih. Datanya dari 20 orang itu udah punya data nih. Jadi ada yang jawab Jam N 94,5, ada yang jawab Mix 104,1 ya. Di Q1 ini adalah jawaban untuk question 1 ya. Jadi ternyata ada Jam, Mix, Kiss. Kayaknya cuma 3 ya. Jam, Kiss, sama Mix ya. Jadi dari 20 orang itu mereka menjawab apa namanya, dan jawabannya itu mengerucut menjadi hanya 3 stasiun radio ya. Oke. Kita ke pertanyaan kedua. Saya minta kalian cermati ya jenis-jenis dari jawabannya dulu. Rate the quality of the food at the resort on scale of 1 to 4. Otomatis jawabannya adalah rating ya, dari 1 sampai dengan 4. 1 itu mungkin yang paling nggak enak, 4 itu yang paling enak gitu ya. Jadi disuruh rating nih, kalau enak makanannya 4, kalau kurang enak ya 3 gitu ya. Ya agak nggak enak 2 gitu, nggak enak banget 1 ya. Jadi jawaban dari pertanyaan kedua otomatis akan berkisar dari angka 1 sampai dengan angka 4 ya. Kita lihat nih question 2 ya. Jawabannya berkisar antara 1 sampai dengan 4. Oke. Nah, ketiga, what time should the main dining area close? Pertanyaannya, what time should the main dining area close? Jam berapa harusnya area makan itu tutup? Kalau misalnya di pertanyaan seperti ini, jawabannya harusnya seperti apa? Isinya apa? Jam ya? Jam ya. Jam berapa? Jam 16 kah? Jam 17 kah? 19, 20 ya? Ya, anything ya. Terserah si responden ya. Di sini misalnya dijawab nih, ada jam 5, ada jam 4, ada jam 3.30 ya, ada jam 6 ya. Jawabannya sesuai dengan si respondennya maunya jam berapa. Bebas ya, tidak dibatasi. Tapi dalam satuan jam ya. Terus pertanyaan keempat, how much of your own money did you spend at the lodge today? Nah, berapa banyak uang yang dihabiskan yang digunakan untuk membayar di tempat berbelanja di si ski resortnya itu. Berarti jawabannya harus berupa jumlah ya. Kan how much, pertanyaannya how much. Jawabannya berupa jumlah uang ya. Nah, ini jawabannya ada $20, $10. Tidak ada yang 0 ya, ada yang nggak belanja. Ya, ada yang $25 dan lain-lain ya. Oke. Nah, kita lihat di situ tadi dari 4 pertanyaan itu aja memberikan jenis-jenis jawaban yang berbeda ya. Nah, nanti itu yang akan kita bahas. Nah, dari tadi, ya, dari contoh yang sudah kita bahas barusan, ya. Nah, di statistik kita kan belajar. Belajar apa? Belajar untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban si responden tadi, ya, ke skala pengukuran yang paling tepat. Ya, jadi dari jawaban-jawaban tadi tuh nanti kita akan identifikasi skala pengukurannya. Ya, skala pengukuran apa? Ya, nanti akan kita bahas ya.
Jadi skala pengukuran itu penting ya, karena nanti akan terkait dengan bagaimana cara kita mengolah data. Oke, nah yang kedua ya, kita akan belajar nanti mengekstrak informasi-informasi yang berguna dari setiap skala pengukuran yang sudah kita klasifikasikan. Ya, yang berikutnya dari data tersebut ya, jika sudah kita ekstraksi, kita bisa menyediakan ke manajemen dari ski resortnya itu suggestion ya atau saran-saran untuk melakukan pengembangan ya, gitu ya. Waduh, waktunya tinggal 5 menit, tapi oke, lanjut dulu ya. Oke, kenapa sih kita harus belajar statistik? Ya, kalau kita nggak belajar statistik tuh tadi kita punya data kayak gini ya. Itu tuh kita akan bingung gimana nih diapain nih datanya gitu ya. Mau diapain sih nih data gitu ya. Tapi dengan belajar statistik nanti kan akan belajar skala pengukuran ya, akan belajar bagaimana mengklasifikasikan dari skala pengukuran yang paling tepat. Kalian bisa mengekstraksi data tersebut, itu bisa menjadi informasi yang sangat berharga ya untuk perusahaan dan juga untuk rekan-rekan pribadi ya. Nah, dengan belajar statistik, ini akan menghindari resiko untuk membuat uninformed decision and costly mistakes ya. Menghindari keputusan-keputusan yang tidak berdasar, yang tidak memiliki dasar, dan juga kesalahan-kesalahan yang beresiko tinggi ya, yang kesalahan-kesalahan yang bisa mengakibatkan biaya yang tinggi. Ya, tapi dengan adanya data, dengan adanya dasar, data-data, kita bisa membuat keputusan yang lebih tepat ya. Oke. Nah, berikutnya, kenapa kita penting juga untuk belajar statistik adalah kita bisa membedakan antara conclusion, antara kesimpulan-kesimpulan yang eh, terdengar, bukan terdengar, sound statistical conclusion. Apa sih maksudnya? Kesimpulan-kesimpulan dengan statistik yang sah dan juga keputusan-keputusan yang masih meragukan. Yang questionable conclusion itu maksudnya meragukan ya, kesimpulan-kesimpulan yang meragukan. Ya, kalau kesimpulan-kesimpulan yang ditarik berdasarkan data ya, itu akan lebih meyakinkan gitu ya, akan lebih merepresentasikan fakta. Tapi kalau misalnya kesimpulan yang meragukan itu biasanya tidak berdasarkan dari data ya. Jadi kita asal ngomong aja, nggak ada dasar, nggak ada apa gitu ya. Dan itu akan membuat ragu sendiri dari si pengambil keputusan. Ya, contohnya aja, misal ya, kalian keputusan ini deh, kita nggak usah pusing-pusing keputusan-keputusan yang sulit, keputusan membeli aja. Keputusan pembelian kalian punya akun Shopee kan, salah satu penerapan statistik juga bisa ya. Punya akun kan Shopee atau TikTok. Ketika kalian mau memutuskan untuk membeli, apa sih yang kalian lihat? Salah satunya. Diskon, Bu. Diskon. Selain diskon. Rating. Rating toko. Rating toko itu salah satu bentuk penerapan implementasi dari ilmu statistik. Kalian lihat toko yang ratingnya seperti apa? Yang ratingnya bagus. Ya, yang ratingnya tinggi kan. Yang ratingnya tinggi gitu. Jarang kan pasti kalian milih ternyata ini toko belum ada yang review. Berarti kan nggak ada yang beli gitu ya. Belum ada yang beli atau belum ada yang ngasih review. Sama satu lagi toko yang sudah punya reviewnya banyak terus ratingnya bagus. Kalian akan lebih memilih yang ratingnya bagus kan. Lebih meyakinkan kan gitu kan. Gitu ya. Kalian akan ragukan toko dengan yang tidak punya data gitu. Yang nggak punya record kalau dia ini terpercaya gitu ya. Itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh praktisnya. Oke, sebenarnya saya mau jelasin, tapi saya ada kelas lagi jam 4, jadi saya mohon maaf ya. Saya akan tunda penjelasan berikutnya. Jadi tolong tadi case tadi disimpan dulu di memori ya. Nanti kita sambung lagi di hari Jumat ya teman-teman ya. Karena waktunya sangat mepet ya. Sorry banget nih ya. Jadi kita lanjutkan lagi nanti hari Jumat ya. Saya cukupkan soalnya saya kalau mau saya jelasin 1-2 slide lagi takutnya gantung terus nanti nggak selesai ya. Jadi saya cut dulu di situ deh. Baik, sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ibu, maaf Ya. untuk Sakila hadir Bu ya. Syakila.
Iya, Ibu, mohon maaf. Oke. Tadi jaringannya kurang stabil, jadi belum bisa on mic. Siapa namanya? Syakila, Bu. Syakila. Nita Nurlaili ada? Ada Bu, dia nggak Itu udah ada. chat di Zoom. Oke, udah chat ya. Syakila, Mawar Cantika. Oke, oke. Ya, hari ini saya masih toleransi ya yang terlambat-terlambat. Jadi masih saya anggap hadir, tapi nanti untuk minggu depan kita sudah berlakukan aturan yang tadi ya. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada? Jika tidak ada, saya akhiri dulu ya pertemuan kita hari ini. Nanti kita sampai ketemu lagi hari Jumat, insya Allah. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu. Ya, saya lihat dulu ya. Terima kasih.